Halo YouTuber, dimanapun Anda berada ya. Di video kali ini ya, kita akan membahas tentang COVID ya. Bagaimana cara penanganannya ya, mencegah dan maupun perawatannya ya. Nah, bersama saya Agus Bina ya dan Angga Irawan. Oke, jangan kemana-mana ya, di sini saja. Oke, ya. Saat ini pandemi ya masih panjang ya, perjalanannya. Belum ada vaksin yang disebar di seluruh dunia. Ya. Nah, untuk pencegahannya, kali ini saya membawa tamu dari keperawatan ya, Mas Angga Irawan ya. Bagaimana Mas? Oke.
Terima kasih Mas Agus lah. Ya, jadi kebetulan saya di sini selaku untuk tenaga pengajar, tapi bidang saya memang basicnya itu di keperawatan komunitas, yang dimana pada porsinya saya melaksanakan implementasi secara langsung pada pasien COVID-19 ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada semuanya yang mungkin nanti melihat konten ini ya, yang real, yang ada di masyarakat seperti apa. Yang perlu saya tekankan di sini pada untuk implementasi, beberapa hal yang perlu kita harus lihat, kita kaji, kita analisis. Banyak sekali yang kita lihat nantinya saya akan sampaikan kepada semuanya yang masih dalam untuk pandemik COVID ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, apa sih yang menjadi peran? Kemudian bagaimana implementasinya? Ini saat ini saya belum bisa untuk mencoba untuk menganalisis apa sih peran dosen. Ya kan? Kalau kita melihat pandemi COVID ini, kita melihat dari garda utama adalah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Terus yang lainnya kemana? Gitu. Yang lainnya kemana? Sakit enggak ya? Kalau sakit mungkin iya kali ya. Sakit dalam arti pelit dalam ilmu. Gitu. Sakitnya sakit pelit dalam ilmu. Menurut saya gini, Mas Agus lah. Ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, ya tentunya kita kalau mungkin kita saling merangkul, kita kuatkan komitmen kita, ya, karena kita tentunya pada saat kita untuk mendapatkan gelar sarjana pun di situ kita disumpah. Arti sumpah itu tidak pernah melekat pada diri seorang tenaga kesehatan. Itu yang menjadikan hal yang perlu kita benar-benar kuatkan untuk lulusan-lulusan mahasiswa yang akan datang. Nah, masa depan ya. Iya, masa depan. Karena kalau saya melihat dari historisnya, terjadinya permasalahan pandemik ini dari 100 tahun yang lalu pun terjadi. Loh, ada ya? Ada. Salah satunya flu yang terjadi juga di Banjarmasin. Urutannya masih sama, urutan yang ketiga. Surabaya, Banjarmasin. Kita mencoba deh flashback kembali terkait dengan historisnya, ya. Jadi untuk pandemik ini kalau saya baca dari beberapa referensi itu per 100 tahun sekali. Oh, satu abad sekali ya? Iya, satu abad sekali. Dengan penyakit yang berbeda-beda. Betul. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cakupannya tenaga kesehatan yang di lapangan mereka jauh lebih besar risikonya ataupun dampaknya kena COVID. Ya, rentan. Gitu. Yang pertama, kalau kita melihat Mas Agus lah, jadi gini, dari pemerintah pusat mempunyai protokol yang sudah ditetapkan. Ketika masuk ke dalam protapnya ini, ya, masuk ke provinsi, masuk ke kabupaten, masuk ke PKM. PKM itu adalah puskesmas. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tidak pernah untuk dianalisis oleh teman-teman tenaga kesehatan semuanya ya. Protapnya ini ada beberapa hal yang mungkin di sini tertinggal. Sehingga apa? Toh yang terjadi adalah penularan itu bisa disebabkan oleh tenaga kesehatan sendiri ataupun dari masyarakat yang sudah terjangkit dengan COVID. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian peran sertanya bagaimana gitu nah terkait dengan saat pandemi. Kalau teman-teman semuanya yang masih melihat di dalam pelaksanaan Mas Agus ini ya, mereka itu banyak mengalami diskriminasi dan banyak mengalami stigma. Saya kebetulan menangani pasien-pasien COVID. Ya, saya yakin saya insya Allah tidak tertular karena saya juga menggunakan dengan protokol yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Permasalahannya adalah teman-teman ini yang dimana sebagai tenaga kesehatan cobalah mereka melakukan edukasi untuk supaya stigma ini bisa sampai diterapkan pada pasien COVID. Orang COVID yang saya lihat ya sampai diusir. Kemudian bagaimana dia menitipkan anaknya yang usia yang baru saya tangani kemarin, usia anaknya itu 5 tahun. Kemudian satu sisi dengan anak yang membutuhkan kasih sayang, yang dimana orang tuanya harus menjalani karantina. Ini dampaknya belum pernah dipikirkan, gitu nah. Padahal anak sendiri susah megang ya. Padahal anak sendiri itu yang dimana diayomi orang tua aja masih kekurangan. Ya. Apalagi ini dititipkan dengan orang lain. Nah, itu yang susah. Nah, itu.
Nah itu yang perlu kita harus paham bersama-sama ya. Jadi kalau saya lihat di sini belum adanya kekuatan full benar-benar dari antara tenaga kesehatan pengajar maupun dengan tenaga kesehatan yang ada di lapangan. Ini belum ada namanya untuk Bhinneka Tunggal Ikanya itu belum katakanlah belum bersatu gitu kan. Belum klop mungkin. Belum Mas. klop itu kan. Nah, di situ kan tadi ada tentang edukasi Iya, ya. Nah, edukasi. cara mengedukasinya itu bagaimana? Nah, oke Mas Aguna. Ini yang perlu kita sama-sama ya. Mengedukasikan Iya. ke masyarakat Betul. maupun ke junior lah ya Iya. istilahnya. Jadi gini Mas Agus, edukasi ini strateginya yang teman-teman sebagai tenaga kesehatan kadang-kadang ini tidak pernah melihat dari bagaimana kultur budayanya. Seharusnya teman-teman ini melihat pendekatannya apa yang harus kita kuatkan. Maaf ya, kita tinggal di Banjarmasin, kita menyalahkan masyarakat Banjarmasin nggak bisa diatur dan sebagainya. Kalau saya tidak sependapat, kita melihat dulu dong budayanya bagaimana. Iya. Ya kan? Sesuai dengan pendekatannya. Iya, pendekatannya. Kalau pendekatan di Jawa diterapkan di Banjarmasin ya tidak pas. Betul. Ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita kaji dulu. Strategi edukasinya apa? Kalau edukasi tanpa adanya konsep teori yang diaplikasikan ke masyarakat, ya tidak benar. Toh harusnya yang S2 nih, yang S3 nih, mereka mahir dalam konsep teorinya, aplikasikan. Kadang di situ ya. Nah, disitulah. Mungkin dalam konsep ya S3 ini kan biasanya secara teori, Betul. secara presentasi bagus. Iya, Nah, betul. untuk berhubungan ke masyarakat itu. Nah, jadi kalau saya berpikirnya seperti ini, semakin tinggi kualifikasi pendidikan, mereka itu semakin untuk menutup terkait dengan bagaimana dia bisa mengabdikan keilmuannya kepada masyarakat. Takutnya luar biasa. Coba kita melihat, ada tidak yang dokter-dokter mengaplikasikan ke masyarakat secara langsung? Jarang sih. Tidak. Kecuali ya kemarin ya saya lihat di TV ya. Iya. Di India. Nah, di situ dia seorang dokter ya, Iya. S3. Dia mengaplikasikan langsung ke masyarakat. Pengabdian langsung Iya. ya, pengabdian. Tapi kalau di Indonesia kan belum tentu ada. Nah, sangat jarang. Jarang sekali. Masalahnya yang punya pengabdian nih Iya. kan. Contohnya seorang S3 dia punya pengabdian. Paling tidak ya dia turun tangan sendiri ya, Iya. bersama dengan mahasiswa bimbingannya. Hmm. Nah, kenyataannya mahasiswa bimbingannya yang turun. Betul. Nah, itu pola Strategi susah. yang salah. Ya. Kemudian kalau saya melihat itu strategi yang teman-teman tenaga kesehatan itu yang harus dikuatkan adalah strategi edukasi itu macamnya banyak. Iya. Pilihlah edukasi yang sesuai dengan kultur budayanya. Mereka sudah mendapatkan konsep teori-teori yang mungkin waktu dia S2, S3, ya. Mereka sudah mendapatkan konsepnya. Ya tentunya harus bisa memilih dong antara konsep teori pendekatan budaya orang Banjar, pendekatan orang Jawa, orang Madura, ya. Kemudian terkait dengan orang-orang Dayak lainnya, ya tentunya berbeda. Tidak bisa kita menyamakan edukasi dengan promosi kesehatan dengan ini loh, tidak bisa. Karena tipenya edukasi itu beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan budaya. Berarti dengan pendekatan budaya ini penanganan COVID itu jauh lebih mudah. Iya. Iya. Dan Gitu. masyarakat pun menerima. Betul. Cepat menerima. Iya. Contoh saja seperti ini Mas Agus. Ketika kita menggunakan dengan APD dengan level 3, kita jalan ke masyarakat, apa yang terjadi? Mereka pada lari. Ya, Mereka pada lari. takut. Ya. Takut. Padahal kita di sini hanya sebatas untuk mengedukasi, ya kan? Tapi kenyataannya apa? Ya mereka lari, mereka enggan, apalagi untuk membukakan pintu. Ya, itu terjadi Mas Agus ya. Dan saya tuh sampai menangisnya itu gini. Permasalahannya pada pasien COVID selain dengan stigma dan diskriminasi yang ada di lapangan, ya, ini yang dia butuhkan adalah bantuan-bantuan terkait dengan dukungan secara psikologi, ya, dan dukungan materi. Orang diminta untuk karantina, siapa yang akan membelikan dia terkait dengan kebutuhan sehari-harinya? Susah. Susah, Susah. ya kan? Nah, ini menurut saya aneh gitu nah.
Padahal kalau saya sendiri di bidang ilmu kesehatan komunitas, kita selalu diajarkan, mungkin tidak dengan saya aja ya, kita bagaimana menangani terkait dengan sistem wabah atau pandemik ini dengan beberapa kriteria, yaitu dengan epicenter. Apa itu? Epicenter itu gini, jadi terkait dengan suatu bentuk terkait adanya wabah yang meluas, maka kita di sini membuat suatu bentuk program. Program ini salah satunya seperti kemarin PSBB, kemudian lockdown. Itu merupakan salah satu rangkaian yang ada di komponen program epicenter dalam penanganan untuk virus atau pandemik. Mencegah penyebaran lebih panjang. Lebih panjang. Tapi kenapa kok programnya dari pandemik terkait dengan ada PSBB, lockdown tidak berjalan efektif? Karena apa? Tidak ada simulasi. Ya, langsung. Mereka dengan adanya PSBB, dengan lockdown, tanpa adanya simulasi terlebih dahulu, maka dia kaget. Ya Kan? Seperti itu. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, mereka akhirnya melakukan dengan mobilisasi yang tidak terarah. Ya. Apalagi dengan keadaan saat ini, yang kemarin kita melihat bahwa satu kelurahan ya dengan wilayah untuk zona hitam sekarang bertambah. Kita apa? Nggak ada. Sekarang kita action kita tuh apa gitu kan? Kalau sekarang perawat rumah sakit jumlahnya berapa sih? Masih kekurangan. Apalagi saat ini banyak ini dari teman-teman yang dari pemegang kebijakan membuat suatu bentuk kebijakan bahwa akan merekrut terkait dengan tenaga kesehatan yang akan dikembangkan di berbagai rumah sakit dengan penanganan COVID-19. Kalau jumlah pasiennya satu perawat atau satu tenaga kesehatan mengelola 50 pasien, kira-kira dengan rasio seperti itu seimbang tidak? Jauh. Sehingga terjadi apa? Ketumbangan. Iya. Tidak tertangani 50 pasien satu perawat. Ya. Yang terjadi apa? Sekarang kita melihat dari berbagai rumah sakit ya, yang perlu kita betul-betul kita untuk masukkan ke dalam hati kita. Teman-teman yang dilakukan swab pada saat di lapangan, mereka itu protokolnya seperti apa sih? Nah, sekarang gini, Mas Agus, ketentuan dari pemerintah, yang mungkin kemarin menyampaikan bahwa swab itu akan dilakukan setelah ada hasil dari rapid test. Kemudian pasien ini terkonfirmasi, maka ada tindak lanjut yaitu dengan swab test. Langsung tanpa rapid. Iya. Nah, yang saat ini tanpa rapid, Mas. Yang kemarin harus rapid dulu. Ya. Nah, kalau menurut saya ini suatu bentuk kebijakan yang selalu berubah-ubah. Iya. Dampaknya ke siapa? Ke masyarakat. Iya. Masyarakat kenanya. Ya, masyarakatnya. Kalau saya melihat jadi kita melihat dengan adanya program seperti ini dampaknya pada pasien. Yang saya khawatirkan cuma satu. Di Indonesia itu kan masyarakat ini ada menengah ke atas, ada menengah, dan masyarakat kurang mampu atau miskin. Ya. Kalau sebagian besar masyarakat Indonesia pada kategori yang tengah-tengah, ya, masyarakat mampu, dengan adanya pandemi ini saya yakin akan berpindah menjadi masyarakat yang tidak mampu. Turun. Nah, atau karena itu nanti mereka akan pada jatuh satu-satu. Karena apa? Tentunya dengan dampak pandemi ini mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, rata-rata sih. Iya, seperti itu, Mas Agus. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Ya, kemudian terkait dengan bagaimana peruntuhan untuk pasien COVID itu diperlakukan. Ya, yang terjadi saat real di lapangan adalah mana pasien baru, mana pasien lama. Kok penanganannya sama, dilakukan swab yang sama. Padahal pasien baru ini kan baru terinfeksi. Pasien lama ini kemungkinan bisa sembuh. Iya, yang dikhawatirkan itu. Nah, jadi saya melihat ini perlu ada semacam perbaikan di dalam sistem untuk terkait dengan bagaimana kita menangani untuk COVID-19 ini sesuai dengan protokol ya yang sudah ditetapkan. Ya, mungkin di sini karena satu ya
kebutuhan dari tenaga kesehatan di sini kurang. Ya, saya jujur aja ya melihat tenaga kesehatan itu sangat-sangat saya itu ingin menangis rasanya. Saya mendukung dengan tenaga kesehatan yang di puskesmas, mereka itu bekerja itu, aduh kalau dipikir itu dia sudah meninggalkan semua apa yang di hatinya untuk keluarganya itu sudah dihilangkan untuk masyarakat. Karena mereka sudah tidak takut dengan COVID. Yang mereka takutkan adalah stigma. Iya, stigma masyarakat. Iya. Kembali lagi ya, Itu. masyarakat. Jadi porsinya tenaga kesehatan saat ini mereka tidak takut dengan COVID, tetapi mereka itu lebih takut dengan stigma dan diskriminasi. Karena untuk pasien COVID dikatakan dia mendapatkan surat bebas COVID, itu sekarang surat pertama menyatakan bahwa dia positif. Surat yang kedua dia negatif. Itu harus Berapa kali itu? Berapa kali swab? Nah, biasanya itu 2 kali swab. Kalau 2 kali positif, kalau terakhir negatif berarti bebas. Nah, ini yang padahal yang perlu kita tahu bersama-sama, pasien menunggu surat tes ini waktunya itu tidak sebentar, Mas Agus. Berapa minggu paling lama? 10 hari. 10 hari paling lama. Iya. Paling cepat? Paling cepat ada yang 8, ada yang 9. Hampir masih lama ya. Permasalahannya adalah ketika pada pasien yang COVID-19, ketika dia sudah negatif, untuk menunggu hasil terakhir swab yang ketiga untuk mendapatkan surat itu, mereka stres. Kenapa stres? Karena menunggu waktunya lama. Dia sama aja menjalankan isolasi. Iya. Ya, Isolasi ya? Iya, isolasi mandiri lah. Katakanlah dia tidak boleh kemana-mana lah, ya kan? Selama menunggu hasil tes swab. Iya. Nah, disitulah dengan tingkat kestresannya, dengan dia tidak bisa untuk melakukan ABCD, maka dia imunnya semakin menurun. Ya. Nah, dengan adanya itu, maka ketika dites ulang lagi takutnya dia adalah negatif lagi. Iya. Ini yang perlu kita paham bersama-sama ya terkait dengan penanganan COVID ini. Benar-benar kita juga harus minta bantuan dari teman-teman pemegang kebijakan. Berilah kesempatan pada orang-orang yang mau untuk berkiprah di dalam penanganan COVID. Saat ini jujur saja saya ingin sekali ya untuk terkait dengan melebarkan sayap saya ke wilayah-wilayah. Saya selalu terbentur dengan ketentuan-ketentuan itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi ada sedikitnya dari pemerintah itu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mencoba untuk ikut berpartisipasi, memberikan sumbangsih terkait dengan pandemi ini. Berikan kami kesempatan. Gitu. Jadi apa sih gunanya orang-orang yang hanya bisa untuk ngomong di webinar-webinar, Iya. tapi tidak ada aplikatifnya sama sekali. Ini sebatas teori. Iya, gitu. Itu menurut saya lucu gitu kan. Dia mengkonsepkan secara webinar dengan teorinya yang luar biasa, tetapi pada saat implementasi di lapangan, apa yang dilakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tuh. Turun langsung ke lapangan. Iya, itu. Cuman ya satu tadi, takut tertular. Betul. Kalau saya prinsipnya adalah kita tetap menggunakan dengan protap, ya, dengan ketentuan yang ada. Kita banyak ibarat ketulusan, keikhlasan dalam melakukan penanganan COVID. Insya Allah tidak. Kalau saya seperti itu konsepnya. Meskipun saya tertular dan sebagainya, mungkin ini menjadikan salah satu teguran untuk saya supaya saya lebih jeli dalam melakukan penanganan saya serius. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya ya sudahlah ya, kita siapa lagi yang mau untuk memberikan sumbangsih kalau semua perawat ya duduk hanya mengajar pada takut gitu. Padahal itu suatu ini ya, PKM ya, PKM sederhana. Betul. Itu harusnya itulah dari teman-teman yang mengajar. Satu institusi kesehatan itu kalau kita terjunkan satu dosen memegang satu wilayah, contohnya satu kelurahan, saya akan jadi kok. Tertangani ya, tertangani. Tapi nyatanya apa sih bengsih mereka tidak ada. Padahal untuk pembelajaran masa depan juga ya. Betul. Ya. Kalau suatu wabah ini terjadi lagi, nah, sudah siap.
Jadi seperti itu. Malah mereka ketakutan ketika terjadinya ada anggota keluarga ataupun dengan adanya mahasiswa yang mengalami COVID. Mereka kebingungan. Saya ketawa saja gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu nah? Harusnya kan seorang yang tenaga pengajar, dia selaku orang yang mempunyai jenjang pendidikan kualifikasi jauh lebih tinggi, mereka mampu memberikan salah satunya support di dalam psikologi pada pasien COVID. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita harus benahi bersama-sama ya di dalam bagaimana kita strategi melakukan edukasi dan bagaimana kita memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 ini supaya mereka itu tidak merasa terdiskriminasi. Seperti itu. Jadi ya dalam penanganan pasien COVID ini ya, dari itu harus ada edukasi langsung ke masyarakat maupun ke juniornya ya. Jadi tidak hanya sebatas teori ya, langsung terjun ke masyarakat. Dengan penanganan secara teori dipraktekkan langsung terjun ke masyarakat. Nah, dari situlah terbentuklah sistem baru ya dalam menangani sebuah pandemi ini ya. Setidaknya kita menguatkan itu Mas Agus untuk kita terjun secara langsung. Ya, saya sependapat dengan programnya Pak Jokowi. Bukan saya ibarat ini partainya Pak Jokowi, tidak gitu. Pak Jokowi itu memprogramkan dengan pentahelix. Ya, pentahelix itu sebenarnya bagus juga ya. Karena itu yang saya kembangkan dari sebelum Pak Jokowi itu menerapkan dengan program pentahelix, saya sudah punya wilayah binaan yang dimana tahun 2017 program binaan saya itu menggunakan sistem pentahelix. Ya. Jadi saya kuatkan terkait dengan media massanya, saya kuatkan terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya, saya kuatkan terkait dengan CSR. Nah, itu yang bisa kita lakukan supaya apa, masyarakat yang kena COVID bantuan itu akan tersalur langsung menuju ke orangnya. Iya, itu. Jadi kalau kita melihat ya pasien-pasien yang di pedesaan ini yang mengalami COVID, mungkin perlu kita paham bersama-sama ya. Jadi segitunya banget. Jadi kalau ngasih makanan itu kasih di depan. Ya. Kemudian agak jauh banget 3 meter. Ya, atau digantung-gantung Iya, pagar. digantung-gantung pagar. Nah, silakan ambil. Silakan ambil seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya. Tapi ya tidak harus seperti itunya 3 meter itu yang terjadi. Nah, itu menurut saya orang sudah bagus. Nah, cuma bagaimana kita memberikan edukasi, kita itu tidak akan tertular karena hanya percikan, Iya. sentuhan, itu kan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita kuatkan kembali. Menurut saya itu orang yang sudah bagus. Kalau kita memberikan edukasi secara baik, maka orang itu tidak akan seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya, istilahnya itu social distancing ya Iya, saat betul. ini ya. Cuman ya namanya manusia ya, kalau orang awam sih rata-rata dia kalau tanpa pengetahuan yang cukup dia takut. Iya. Nah, kalau Cali sudah berpengetahuan yang cukup, dia tahu bagaimana cara penanganannya. Dan Sebenarnya sebagainya. gini juga Mas Ruslan, selain dengan terkait dengan kita menjaga jarak juga, ya kan. Kalau saya pemikirannya adalah kita jaga jarak, ya, tetap kita sesuai dengan protokol pemerintah. Cuma satu sisi juga kita tadi, kita di sini budaya. Ya, budaya sih lebih diutamakan pendekatan budaya. Tadi orang bawa dengan alat kesmatnya lengkap level 3 datang ke rumah. Nah, ini protokol nih pemerintah nih, datang ditolak. Iya, takut. Takut orang pasti gitu. Nah, takutnya apa? Swab ataupun di rapid test. Iya. Nah, kalau sudah ada data temuan rapid test, katakanlah dia positif, otomatis masalah. Ya, yang terjadi Menyebar apa? ke tetangga. Iya, gitu. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian ya mudah-mudahan aja lah ya dengan adanya program-program yang nantinya pemerintah memberikan kesempatan lah bagi teman-teman yang punya inovasi ya, tolong berikan kami kesempatan sedikit saja untuk mengimplementasikan gitu. Karena menurut saya kendala kita adalah terlalu banyak birokrasi. Panjang ceritanya. Tuh, Mas Agus. Kalau kita ada sedikit saja ya kesempatan yang diberikan kepada kita, insya Allah lah, kita bisa kok ikut memberikan sumbangsi ya. Karena pemikiran saya, berapa sih total jumlah perawat yang ada di seluruh ya wilayah kota Banjarmasin, bisa dihitung kok
ya tenaga kesehatan khususnya perawat sama bidan. Perawat ada sekitar ya kurang lebihnya hampir 200-an lebih ya. Kemudian kalau kita melihat jumlah pasiennya, nah itu bisa kok Mas Agus, dari tenaga kesehatan itu melakukan rapid test itu mungkin lebih banyak lagi ya. Iya. Datanya itu ya, cuma kan data kita di Banjarmasin itu kan harus disalurkan ke pusat dulu nih, nggak bisa langsung disalurkan ke provinsi. Jadi disitulah Nggak ke provinsi dulu, dari kota tidak bisa langsung ke pusat. ya, pusat dulu. Nanti pusat akan memberikan ke provinsi untuk diinformasikan. Kok jadi beda ya? Tidak. Iya, karena mungkin ketentuan protapnya seperti itu ya yang terjadi. Nah, teman-teman, gimana untuk penanganan COVID ya bersama Mas Angga Irawan ya? Jadi dengan pendekatan budaya tadi Mas ya, Iya, dengan pendekatan budaya secara edukasi itu bisa mencegah lah istilahnya, mencegah penyebaran. Iya. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat inovasi saya ya terkait dengan untuk penanganan COVID di lapangan secara langsung ya. Saya tidak menunjukkan terkait dengan wajahnya, tidak, karena saya juga menjaga privasinya. Ini hanya sebatas untuk video penanganan alat untuk penanganan COVID-19 ini. Oke teman-teman ya, sangat bermanfaat sekali video kali ini ya mengenai COVID-19. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di komentar bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang ya. Nah, Dan mudah-mudahan saya minta tolong kepada teman-teman semua, mohon dukungannya ya, dan untuk mungkin teman-teman yang punya terkait dengan relasi yang ada di pemerintahan, berikan saya kesempatan untuk bisa ya mengaplikasikan penanganan COVID ini khususnya di masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Dan saya butuhkan bukan uang, tetapi terkait dengan masyarakat yang sehat, itu merupakan salah satu hal yang terpenting dan utama ya. Kita melihat Kota Banjarmasin kondisi saat ini, saya tidak tahu lagi harus bilang apa ya, seperti itu Mas Agus ya. Semoga pandemi ini berakhir ya dengan pencegahan, terutama ya ikuti protokol kesehatan, cuci tangan ya sebelum beraktivitas, pakai masker ya, kemudian apa lagi Mas? Kalau biasanya orang yang reaktif itu ataupun sudah COVID itu saya sarankan untuk umur-umur. Nah, umur Ya, umur-umur. Air apa itu? Air biasa. Air Kalau biasa. biasanya ditambah dengan antiseptik boleh, kalau enggak pakai garam juga boleh, seperti itu. Oke. Ya. Kita tunggu saja tamu berikutnya ya. Dah.